Ya. Sekian lama baru berkunjung lagi ke rumah Ki Boros Ngora. Gimana kabarnya Ki? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, jadi kesempatan kali ini saya berkunjung lagi ke tempatnya Ki Boros Ngora Ya. dalam rangka silaturahmi. Ya, Oke. silaturahmi itu penting. Hmm. Sebab ada kata bahwa ada artian dari silaturahmi sebenarnya. Si itu kita duduk bersila. Sila, la-nya itu ada silaturahmi kan. Si-nya itu silanya itu kita duduk bersila. Turnya tutur kata, ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Iya. Rahnya rahmat. Rahmat dari ilmu kita. Setiap manusia itu mempunyai ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah artian dari silaturahmi. Jadi Iya, betul Ki. setiap silaturahmi itu pastilah kita berkata yang baik-baik. Betul. Gitu. Ya, jadi waktu 2 tahun yang lalu itu saya baru ketemu dia lagi nih, Nah, 2019. ya waktu itu ya. 2019 karena udah dari tahun 2000 itu kan kita udah satu sekolahan, bukan jarang lagi ya, maksudnya udah ketengah panggil lah gitunya. Ya, eta bener. Gas lila teka panggil. Nah, akhirnya kan Berapa tahun itu ya? 2 tahun lebih lah pokoknya. Ya, 2 tahun. Nah, terus saya dapat info dari teman-teman bahwa Akang ini teh udah sesuatu yang berbeda bagi saya gitu. Nah, tapi akhirnya teh tetap wajah mah udah kayak begini, masih tetap wajah kayak begini, nggak ada perubahan. Akhirnya saya kontak dia dikit-dikit gimana nih, maksudnya, oh teman saya ini udah jadi sesuatu lah, kira-kira mungkin bisa membantu. Nah akhirnya ada waktu itu bulan Agustus ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi Andri ini datang sama istrinya, sama kedua anaknya, alhamdulillah. Jadi kita itu kan waktu itu sekolah itu lulus tahun 2000. Ya. Ya, kan jalan-jalan ketemu tuh paling waktu itu reuni kan. Reuni itu kan waktunya Tapi jarang sebentar. Ya kan waktu sebentar. Iya. Ketemu, ngobrol, makan-makan, bubar, udah kayak gitu. Iya. Kan dengan silaturahmi seperti ini kan kita bisa saling berbagi lah. Berbagi misalkan ada apa namanya info-info apa tentang teman-teman yang lain, misal kabarnya gimana kan kita nggak tahu. Iya, gitu. Jadi waktu itu saya tertarik buat ketemu dia lagi itu nih. Saya punya keluhan. Waktu itu udah 5 tahun saya kerja, ada keluhan di dada kiri saya. Nah, akhirnya saya cek ke dokter. Oh, ini Bapak ada keluhan jantung. Nah, otomatis saya agak-agak gimana gitu ya. Waduh, jantung. Akhirnya saya kesempatan datang ke sini. Nah, padahal niatnya enggak berobat sih. Maksudnya niatnya enggak kepikir ke sana. Tapi atas mungkin petunjuk dari Allah, dia langsung tebak. Wah, kayak kamu ada keluhan di dada kiri kamu. Iya, waktu itu saya lihat ada sesuatu di dadanya. Itu gimana coba tolong Iya, sesuatu di dadanya itu lihat kok ada bayangan hitam waktu itu. Bayangan hitam. Najubillah min jalik, saya tuh ngelihatnya itu kayak ada semacam makhluk ya. Kami cek bahasa Sunda nama goreng patut itu makhluknya tuh. Tanpa basa-basi saya cukup membaca bismillahirrahmanirrahim dan syahadat itu saya tarik. Alhamdulillah saya kirim balik ke dukun santetnya. Kayak begitu mending dibalikin lagi. Kalau nggak dibalikin lagi bakal balik-balik lagi, percuma dibuang begitu aja nggak. Si makhluk itu bakal balik lagi pasti. Tapi insya Allah nggak balik lagi ya, insya Allah ya aman lah. Aman, tapi itu kan gimana kitanya juga. Iya. Kalau kitanya rajin ibadahnya atau rajin zikirnya, istilahnya pembentengan diri kita itu, insya Allah kita akan kuat bentengan kita. Yang itu aja sebenarnya. Iya, jadi setelah dicabut itu mungkin secara dia lah gitu kan. Nah, alhamdulillah tuh kok agak enteng gitu, maksudnya nggak pernah sakit-sakit. Sebenarnya yang saya obatin itu jujur aja 100% itu sembuh. Orang itu 100% sembuh.
Cuman jadinya yang sembuh itu 80%. Yang 20%-nya itu kebanyakan tidak mau menuruti, pengen enaknya. Tolong cabutin dari jarak jauh, tolong Iya. cabutin. Kan saya bilang, ibarat kita minum tolak angin, ya kan? Kalau kerjaan kita begadang terus ya percuma, masuk angin lagi kan. Makanya jadinya apa namanya itu? Dengan pembentengan diri itulah kita menjaga diri kita sendiri. Jadi dengan jikiran-jikiran segala macam kan itulah penangkalnya sebenarnya. Ya alhamdulillah Iya, sih dengan iya. pas Badan- ada jalannya gitu ya. Badan udah bersih. Iya. Nah itu gimana tinggal kitanya sebenarnya. Terus saya juga agak tertarik dulu masalah perjalanan dia secara spiritual gitu kan. Ya sebenarnya sih dia nggak mau cerita gitu, cuman saya kulik-kulik aja dikit. Kumaha tak cerita kok jadi koskil teh. Gini ceritanya kan dulu itu tahun waktu kecil ya. Waktu kecil itu saya pernah itu antara mimpi atau enggak saya juga nggak tahu ya. Itu ada pusaran dua. Jadi tembokan jalan itu di rumah kan. Itu tempat Umur orang. berapa atau umur berapa? Kira-kira SD. Oh, SD. Saya masih ingat SD 10 tahun. Masih Itu kuat, ada 3 lubang itu. Ada 3 lubang. Itu kebongkarnya pas saya usia 40 tahun. Saya kan 42 nih. Waktu usia 40 tahun itu kebongkar, ternyata pusaran satu menuju ke pantai selatan. Pusaran kedua itu menuju ke mana Istana Langit. Yang kedua ke Dewi Angin-Angin. Itu pusaran itu. Saya ngambil yang pertama waktu itu kan. Ke laut. Ke laut. Ke laut ya. Ternyata sampai ada saya itu nyedot ke dalam sampai masuk ke dalam gua. Nah, pas masuk ke dalam gua itu di situ udah ada seorang wanita cantik berambut panjang bermahkota. Model apa? Tapi, Model ya, dayang. apa? Model dayang apa model Ratunya itu. ratu ya. Terus Ini kepala, leher, tapi ke bawahnya ular. Nggak ada tangan, nggak ada kaki waktu itu. Akhirnya dia mau mendekati saya karena dia marah waktu itu. Kamu cek bahasa Sunda nak iya. Wawanian sia datang ke istana aing, ke markas aing. Ya. Jadi istilahnya berani-beraninya Iya. kamu itu masuk ke kencang lah gitu lah. iya ngancam. Tanpa disadari saya ada senjata kujang. Ya senjata kujang di saku kanan saya kan. Saya nggak tahu kan, nggak sadar itu kok ada yang nusuk kan. Saya cabut, saya keluarin. Itu si ratu itu saya punya feeling itu Kanjeng Bunda Ratu Kidul itu. Saya tunjukin itu kujang, dia mundur. Akhirnya malah dia baik sama saya baik dia. Akhirnya dia memberikan amanah untuk menjaga Pajajaran dan menjaga tanah Sunda. Itu amanat beliau kepada saya. Menjaga apa namanya supaya Sunda itu benar-benar dibangkitkan kembali. Sunda itu sebenarnya itu tugas dari beliau Kanjeng Bunda Ratu Kidul. Nah sekarang juga Kanjeng Bunda Ratu Kidul itu sekarang mendampingi saya tiap hari. Berarti itu secara maksudnya Kebatinan. kebatinan. Ya, Jadi ada belajar khusus nggak ada gitu ya, secara kebatinan ya. Iya, ternyata ini selain tugas itu juga ternyata budaya-budaya Sunda itu harus dibangkitkan kembali sebenarnya, budaya-budaya Sunda. Karena saya keterbatasan dari apa namanya informasi, keterbatasan, harus ada yang mendukung. Iya. Yang mendukung untuk melestarikan lagi budaya-budaya Sunda, keilmuan paling utama, keilmuan karuhun Sunda itu harus dibangkitkan kembali. Makanya saya itu jujur saya katakan ada orang yang disebutnya ahli dalam bidang pusaka senjata. Yang saya tahu itu yang di Bandung itu Kang Budi Dalton itu di Bandung. Saya sering memperhatikan beliau kan. Itu pusaka-pusakanya itu ada di rumah beliau, banyak yang datang orang ke sana memberikan pusaka. Sedangkan ke saya
ilmunya yang datang, minta diurus, minta di apa namanya, tempat tafakur para ilmu-ilmu ada di tempat saya itu. Ya, jadi setelah alhamdulillah udah agak perubahan gitu kan, akhirnya ya sedikit-sedikit. Kadang saya juga ada kayak kebuka gitu maksudnya. Iya, waktu itu ada apa namanya, ada yang ngebisik supaya apa namanya jangan jadi ke suatu tempat, misalnya nggak jadi kan. Iya, jadi kayak modelnya gimana ya? Kadang bilang aneh juga sih, tapi saya rasakan begitu. Tapi oh ini dari mana gitu ya, bingung ya. Mungkin itu udah ada sedikit ilmu juga kali ya Ki. Ya itu kan udah kebuka waktu itu. Waktu itu pengobatan sekalian juga saya kan mencabut kodam kamu kan. Jadi ada mencabut kodamnya Kang Andri. Kodam itu jangan ada di dalam tubuh, harusnya ada di luar tubuh untuk menjaga kita. Kebanyakan para spiritual itu kenapa banyak yang mati mendadak, banyak yang kecolongan karena kodamnya masih ada di dalam tubuh. Ya gitu aja. Ya untuk masalah apa namanya itu banyaklah mimpi-mimpi sampai saya tahun 2005 itu kejadian yang sangat luar biasa sekali ya. Berawal dari uang gaib. Itu asal mula ada seorang dukun lah, saya bilang dukun gitu. Minta tolongnya sama saya, dia tidak mau sama orang lain. Itu di kamarnya saya biasa sholat, zikir, itu ada uang 3 karung, uang gaib. Itu menimpa saya sampai nggak bisa bangun, sampai sakit waktu itu. Pulang dari situ langsung sakit, langsung sakit. Selama 6 bulan saya sakit kan. Nah di dalam sakit itu saya jujur demi Allah, saya itu terbang paling jaraknya 2 jengkal, terbang dijatuhin lagi sampai saya dioper ke sana ke sini, dibikin bola. Disitulah perjalanan ilmu saya yang sebenarnya. Jadi untungnya itu dikasih springbed. Coba kalau ditembokkan ini udah pada benjol kepala, udah pada benjol yakin saya. Untuk kasus springbed ditendang, udah itu saya sempat berkonsultasi sama orang pinter. Itu ilmu dari seluruh Jawa Barat ngumplak di tubuh saya sebenarnya, ngumplak. Jadi karena saya waktu itu masih usia masih muda, otomatis belum kuat. Ya sekarang mah udah kuat, silakan. Malah ada kejadian lucu nih Kang Andri, ada kejadian lucu. Waktu saya main PS sama anak saya nih, ini juga saya main PS. Gaul. Main PS sama anak saya kan. Ini pas saya nengok ke belakang ini pintu, kami cek bahasa Sundana non sih kokorondangan, ada yang ngerangka. Ini kayak jin hodam tapi wujudnya jin kafir kan. Itu kiriman dari dukun buat saya, buat nyantes saya sebenarnya kan. Dia bilang, kamu mau apa? Saya diutus oleh salah satu dukun santet ini untuk nyantet kamu katanya. Ya silakan aja, mau pilih yang mana? Dia bilang mau di kaki, mau di perut, mau di kepala, mau di jantung silakan. Ah saya nggak berani. Dia bilang gitu, kan lucu. Ah, saya nggak berani. Oh, emang kenapa penyebab kamu nggak berani? Kan di situ kan rajanya ilmu. Masa saya ini kurang ajar? Ya udah kamu balik lagi ke dukunnya. Ya, tapi boleh dong saya minta rokoknya. Kok? Ulo dibere. Goblok. Minta rokok. Minta kopi. Yalah enak aja lo, beli di warung saya bilang. Itu kejadian yang ini. Jadi di dukun-dukun saat itu banyak yang ngirim, cuman yang ininya si gaib yang ditugasannya itu nggak berani sampai balik lagi. Tempat ada yang sempat masuk sampai pusing ini leher, kayaknya ada yang nyekik ini ya kan. Oh beraninya kamu kan. Akhirnya saya tarik, saya kirim balik aja. 6 dukun santet mati. Benar kejadian, ada info sampai ini ada orang sebenarnya dulu minta tolong ngituin istrinya, karena istrinya juga sering berhubungan dengan dukun santet waktu itu. Nah akhirnya ada kabar istrinya juga mati. Ini datang ke rumah saya minta tolong.
ternyata si yang minta tolongnya ini kan mantan suaminya. Nah, mantan suaminya itu sering disantet oleh istrinya, mantan istri, Iya, mantan istri ya berarti. kan. Akhirnya 6 dukun santet mati, istrinya juga ikut mati. Ya, makanya jangan hati-hatilah, jangan main santet, berbahaya. Nah, ini orang ini kok jadi benci sama saya. Dia bilang, tolong santet, kirim balik santetnya, ya kan. Dia bilang kan gitu. Ada kabar istrinya mati, ya kan. Karena santetnya berbalik kan. Dia marah sampai nomor HP dia itu jarang aktif. Iya. Sampai sekarang. Iya, jadi jangan suka macam-macam dah sama santet dah gitu dah. Ya santet, jangan bahaya. Bahaya. Bahayanya kalau udah dikirim balik itu. Jadi kalau santet dikirim balik itu bahayanya 10 kali lipat sakitnya. Kalau orang yang kena santet memang sakitnya 1 kali, tapi kalau santet itu udah dibalikin lagi itu si dukun santetnya atau si penyuruhnya itu akan kena 10 kali lipat pedihnya. Makanya hati-hati, jangan main santet ya. Ya, Itu. terus ini satu lagi tuh pernah ceritakannya Nah, anu pareto teh ya. Anu yang teh kemana? Tadi kan ke laut tadi. oh iya, Terus satu lagi saya apa waktu lagi itu? ke Istana Langit kan. eh, Saya penasaran, sebab dari kecil saya udah terbiasa yang namanya diculik sama ratu-ratu Pantai Selatan lah, segala macam. Saya mencoba, ternyata saya bisa meredah sukma ke Istana Langit kayaknya. iya. Kan di videonya juga ada Di channel Ki di Borosora. ada. Ya, ada. Itu saya masuk ke ke dalam Laut Selatan, itu hampir mendekati Kutub Selatan. Dingin. Sampai ke dalam itu gelapnya minta ampun. Jadi pergerakan air laut itu sampai nggak ada. Nah, biasanya kalau di daerah-daerah sini pesisir lah, Ada pantai, ada ya, ombak kalau gitu di kan. dalam laut kan ada pergerakan Iya. binatang-binatang laut lah. Iya. Ini mah nggak ada, cuman pasir yang begini, gerakannya pelan. Akhirnya di situ banyak pintu gerbang ke Kanjeng Bunda Ratu. Kebetulan yang menjaga sekarang Nyi Roro Kidul. Iya. Yang jaga Nyi Roro Kidul, anaknya dari Kanjeng Bunda Ratu Kidul. Kanjeng Bunda Ratu Kidulnya ada di sini ya, sama saya sekarang. Kalau rekan-rekan semua yang mau nyari Kanjeng Bunda Ratu Kidul, datang ke sini ya. Ada di sini sekarang. Ada pintu gerbang itu dijaga oleh 2 orang dayang waktu itu. Itu tingginya sampai menembus langit. Pintu gerbangnya aja dibuka. Saya bilang assalamualaikum, saya mau ketemu dengan Bunda Ratu Langit. Oh silakan. Itu semacam tangga, ada tangga, cuma lama-lama tangganya nggak ada. Awalnya doang ada tangga, kalau nama sampai ke atasnya itu nggak ada tangga. Iya. Itu semacam tanah liat ya, tanah lempung itu licin. Saya sampai mau tergelincir, akhirnya saya megang sesuatu. Semakin ketinggi, makin tinggi, saya capek waktu itu. Tinggi, kenapa tiba-tiba sebutnya itu pantai apa yang namanya itu? Pantai Pelabuhan. Pantai Pelabuhan Ratu, Katembongan eta. Sampai saya itu gimana sih? Mencek bahasa Sundanya itu empot-empodan nih. Udah takut gitu saya. lah pokoknya. Ya. Tapi ke atas terus kan. Ternyata di atas itu ada semacam awan. Nah, anehnya di atas awan itu ada pulau. Ada pepohonan kan. Emang ada sebenarnya. Itu adanya sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke alam dunia. Cuma
sebelum adanya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan jin, bangsa jin Islam di 4 penjuru, utara, selatan, barat dan timur. Kalau dalam bahasa Sundanya mah wetan, kidul, kaler, jeung non deui? Kulon. Itu kerajaan-kerajaan, ya kan? Itu kerajaan-kerajaan. Kalau pantai selatan tetap yang menjaganya itu wanita. Sampai di paling atas ada air terjun. Benar, demi Allah ada air terjun. Pas sampai ke atas itu tiba-tiba. Jadi posisi itu teh malam apa siang? Malam. Malam berarti ya. Malam, tapi kalau udah sampai sananya mah tetap siang. Tetap ya. Biasa siang. Nah, kita kan berbeda alam itu. Iya. Sampai di sana ada kursi singgasana 2. Ada kursi singgasana 2. Itu saya ketemu dengan Ratu Langitnya. Alhamdulillah ternyata Ratu Langit itu memegang sebuah tongkat. Tongkat atau ini tongkat apa ya namanya itu? Tongkat buat itulah. Yang namanya raja atau ratu kan ada tongkatnya lah. Tongkat lah pokoknya. Pokoknya tongkat menandakan dia sebagai ratu kan. Dia bilang gini, "Pamana wae Kang," katanya. "Udah 3000 tahun belum ketemu." Astagfirullahaladzim. Berarti saya katanya gini, kemana aja Kang? Udah 3000 tahun kita nggak ketemu. Saya kaget 3000 tahun. Ternyata 40 tahun itu. Iya, ternyata jujur Ratu Langit itu istri saya juga. Ilmunya. Oh, ilmunya. Ya. Sampai tangan saya dipegang, kenceng banget. Jangan pulang. Iya, kalau jangan pulang ke jasad saya yang dibawa gimana? Terus saya gelo, gila entar. Oleng. Oleng. Kamu cek bahasa Sunda oleng, error. Lain. Saya kan ada tugas. Kalinya dia mendoakan ya supaya tugas saya dalam membangunkan lagi ilmu-ilmu Sunda, ilmu-ilmu Sumatera, jujur Sumatera, Jawa dan Kalimantan itu supaya semua bangkit kembali gitu. Itu kan ciri khas budaya khususnya itulah umumnya Nusantara gitu ya. Nusantara ya. Karena apa? Itulah budaya kita ada. Percuma misalkan ada pusaka tapi tidak ada isinya. Ya kan? Jadi yang dibangkitkan itu adalah wadah dan isi yang dibangkitkan di negara kita Indonesia ini sebenarnya. Dari sebenarnya sih ya. Sebenarnya kita ini sebenarnya satu rumpun, satu tataran, sebuah tataran atau hamparan Sunda sebenarnya. Laut Sunda kan dirubah jadi Laut Jawa kan? Iya, Laut Jawa. Itu oleh orang Belanda sebenarnya. Jadi hamparan kepulauan Sunda itu luas. Ada suatu sejarah mengatakan bahwa kerajaan yang di Banten itu namanya apa? Salakanegara punya anak 2 kembar, Punawarman dan Mulawarman. Nah, Punawarman mendapatkan wilayah kerajaannya di Banten dengan nama Tarumanegara dengan ibu kotanya Sundapura. Adiknya ini Mulawarman mendirikan wilayah kerajaan di Kutai Martapura. Kutai Martapura, akhirnya mendirikan kerajaan Kutai. Itu sebenarnya antara Kalimantan dengan Sunda itu ada hubungan saudara darah. Ada hubungan saudara. Buktinya orang Kalimantan itu suku Dayak itu identik sama dengan suku Baduy sebenarnya. Coba saudara-saudara semua perhatikan. Ini orang Dayak dengan orang Baduy yang ada di Banten itu ada kesamaan dalam sebuah budaya. Itu sebenarnya masih ada hubungan. Pulau Jawa aja dulu bernama Sunda Besar. Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Flores, dan Kepulauan Maluku sebagainya mau ke arah Irian Jaya itu adalah Sunda kecil. Berarti begitu besarnya kekayaan budaya Sunda sebenarnya waktu itu. Ya waktu itu. Belum muncul yang ya, lagi. Sampai keris ada di Malaysia kan. Itu karena suatu
dulunya kan suatu hamparan, sebuah daratan dulu itu, belum ada laut waktu, ada laut, cuma nggak terlalu besar seperti sekarang, karena faktor dari meletusnya Gunung Krakatau itu. Gunung Krakatau itu kan airnya memecah belah Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, terbagi dua, terjadilah namanya Selat Sunda. Yang dulu Malaysia itu nyatu dengan Pulau Sumatera, menyatu dengan Pulau Sumatera, ya kan? Kalimantan juga sebagian menyatu dengan Sunda Besar sebenarnya. Sebenarnya dulunya Ya, itu, iya. karena kedahsyatan dari meletusnya Gunung Krakatau ini, akhirnya terpecah-pecah lah Pulau Indonesia ini, karena banyak kejadian-kejadian gunung-gunung, bukan Krakatau aja, itu gunung apa tuh yang ada di daerah-daerah Lombok itu apa namanya? Rinjani. Bukan, satu lagi yang paling merbabu itu. Oh, pohon. Wah, merbabu yang kita nyaho babu ya. Babu mah pembantu atau. Itu meletusnya itu katanya dulu itu melebihi kedahsyatannya itu melebihi Krakatau. Sampai terpecah-pecah aja. Itulah sejarah ya budaya, karena budaya itu tidak bisa dilepaskan sebenarnya. Yang memisahkan budaya itu ada negara. Iya, benar. Iya, negara sebenarnya. Jadi gimana kini supaya maksudnya kebudayaan tetap bisa dilestarikan lah. Itu kan gimana kitanya juga. Iya. Niat, paling utama niat dan keikhlasan kita dalam untuk mau melestarikan lagi budaya. Dan budaya juga jangan budaya kosong kalau bisa, harus ada isinya. Nah itulah hodam ya, yang ngikut saya ini juga mengharapkan seperti itu, ilmu kodam mengharapkan supaya dibangkitkan lagi budaya budaya Sunda, ya kan. Yang kedua itu bangkitkan lagi ilmu ya, yang selama ini kan terpendam ilmu juga. Kadang-kadang orang nggak nyadar bahwa mereka itu punya ilmu juga. Itulah Itu. dibukakan seperti Kang Andri. Iya, betul. Waktu itu dibukakan, alhamdulillah kan. Hmm. Jadi ada perasaan-perasaan kok nggak enaknya sini. Itu benar ilmu yang berkata. Jadi agak kuat ya kalau masalah ilmu dalam diri, bisa kita olah lagi Ki. Iya, itu olah dengan intinya ya rajin ibadah lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin ibadah. Ya nggak selamat ya. Oh enggak. Oke, orang kesambung deh lah. Kalau insya Allah ada waktu lagi. Mungkin teman-teman yang mau bertanya atau nih nggak usah sungkan-sungkan, di komentar aja boleh. Ya. Channelnya Kiboros Mola, Kiboros Mora. Spiritual. Spiritual. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe ya. Ya, insya Allah nanti perbincangan selanjutnya Nanti kan kapan-kapan kita akan ini ya keluar. Ya boleh. Spiritual tentang apa? Buat teman-teman yang sekolah juga dulu mungkin canyaho ya, nama kayak gini. Anak metal sebenarnya tuh. Dulu metal. Dulu saya metal. Oke, atau nuhun. Oke, siap. Sip. Yuk.